Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Aku minta kita semua bangkit berdiri, nyanyikan semuanya. Sujud di atasnya, yes Lord. Keluarkan suara. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ku bawa hidupku,
bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ya, sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, Kau yang boleh sertai kami, berbicaralah pada kami Tuhan, biar apa yang Kau sampaikan Tuhan bisa menjadi rema Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. MDC sama-sama yang percaya katakan amin. Oke, bisa duduk kembali semuanya. Oke, shalom semuanya. Oke. Aku mau welcome kalian, buat kalian semua, happy Sunday, God bless semuanya. Juga aku mau welcome buat kalian yang baru pertama kali hadir di sini. Kalian bukan orang asing, tapi melainkan kalian adalah keluarga. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai sermon ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah persembahan. Oke, persembahan, di dalam kata-kata persembahan ada kata-kata sembah di sana. Ya, sembah kita juga bukan memberikan apa yang nyanyian kita aja, tapi kita memberikan apa yang menjadi miliknya kita. Oke teman-teman, persembahan bisa diberikan di QR yang ada di depan. Kalian kalau mau scan, juga bisa transfer, ada nomor rekening. Oke, kita tunggu. Ada juga kalau kalian yang mau memberikan secara cash, kalian bisa memberikan di dalam amplop. Oke teman-teman, aku beri waktunya, Pak sudah. Oke, kalau sudah, teman-teman di MDC Youth kita menyediakan tools yang namanya Sermon Notes. Sini kalian bisa melihat Sermon Notes. Sermon Notes ini membantu kalian untuk kalian bisa mengerti sermon nanti yang akan disampaikan. Kalian juga bisa catat kalau kalian mau. Sebelumnya ada yang belum mendapatkan Sermon Notes, bisa mengangkat tangannya untuk dibagikan oleh Asher. Apakah ada yang belum? Bisa dibantu. Oke, kalau sudah dapat semuanya, mari kita teman-teman, kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Bram. Cek. Oke, halo semua. Kenalin, namaku Bram. Di sini aku dikasih kesempatan sama Kak VJ untuk sharing untuk firman hari ini. Dan hari ini judulnya adalah One Word That Will Change Your Life. Sekarang aku mau tanya teman-teman di sini. Kalau misal ada satu kata aja yang kalian mau kejar selama hidup, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Kak Putri bilang duit. Coba aku tanya siapa lagi. Nixon, apa yang mau kamu kejar selama hidup? Satu kata aja. Apa? Peringkat. Predikat. Pendidikan. Oke, pendidikan. Satu lagi. Siapa yang mau jawab? Angel. Jangan. Harus yang lain. Cek Chris, apa Cek Chris? Duit juga. Oke, jadi kebanyakan orang kalau misalnya ditanya sama kata-kata ini adalah akan menjawab successful, influential, dan happy. Sukses, berpengaruh, dan bahagia. Juga duit, tambahan tadi orang-orang jawabnya ya. Contohnya aja, aku ingin jadi orang yang paling sukses dalam bidangku. Aku ingin jadi orang yang paling berpengaruh selama aku hidup. Aku pengen jadi orang yang sangat bahagia ataupun aku pengen punya uang yang sangat banyak. Nah, apakah hal tersebut yang salah? Enggak ada. Hal tersebut enggak ada yang salah. Tapi Tuhan enggak pernah memuji seperti ini. Hambaku yang baik dan sukses. Hambaku yang baik dan berpengaruh. Hambaku yang baik dan bahagia. Hambaku yang baik dan banyak uang. Enggak, Tuhan enggak pernah ngomong kayak gitu. Tapi Tuhan selalu bilang, hambaku yang baik dan setia.
Sekali lagi coba kita sama-sama katakan, setia. Setia, oke. Jadi ingat, Tuhan ingin hambanya baik dan setia. Bila Tuhan memuji artinya itulah hal yang ia inginkan supaya kita kerjakan, supaya kita belajar bagaimana kita akan mengejar kehidupan yang setia itu. Yang pertama, setiap interaksi adalah kesempatan untuk membangun. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk membangun. Kita sama-sama buka di ayat Efesus 4 ayat 29. Langsung baca di depan aja ya biar nggak lama. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Aku belum dengerin semua yang di sini. Ayo kita bareng-bareng ya, baca lagi ya. 1, 2, 3. Janganlah ada, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu. Oke, kemanapun kita pergi, setiap orang yang kita jumpai itu adalah kesempatan bagi kita untuk memberkati mereka dan membangun kehidupan mereka. Entah kalian bisa di sekolah, di tempat kerja, di keluarga, gereja, ataupun tempat-tempat random. Misal kalian kayak nongkrong, aku mau di loop, aku mau di manapun. Itu adalah kesempatan kalau kalian ketemu dengan orang-orang untuk membangun mereka. Nah ini masalahnya. Setiap orang takut untuk membangun karena takut dirinya ditolak. Kita takut gagal, takut dianggap bodoh, takut malu, dan lain sebagainya. Alasan dasarnya, seringkali kita lebih mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Kita takut diri kita diperlakukan buruk, takut kita sakit hati, takut kita kecewa, padahal fokus kita itu harusnya untuk membangun orang lain. Sekali lagi ya, kita seringkali takut karena kita terlalu fokus sama diri kita sendiri. Nah ini aku ada foto rame-rame, waktu itu beberapa dari leader kita pergi bareng-bareng. Aku mau tanya ke Lasut. Sud, kalau kamu lihat foto rame-rame ini, siapa yang paling pertama kamu lihat? Kamu sendiri, oke. Iya. Iya kangen ya. Kalau kamu, Metsop, kamu kalau lihat di sini siapa yang paling kamu lihat pertama? Siapa itu? Sebagai VJ, kamu sendiri berarti? Oke, berarti kamu sendiri. Ada gak Firman? Ada semuanya, ada banyak. Si contohnya, dalam sebuah hal simpel kayak foto rame-rame yang ada diri kita sendiri, kita pasti fokus sama diri kita sendiri. Bahkan aku, pertama kali ngeliat foto ini ada aku di sini, paling ganteng sendiri, itu aku, ya itu aku yang tak lihat. Kita semua pasti terfokus sama diri kita sendiri kalau ngeliat foto yang rame-rame. Itu adalah contoh kalau pada dasarnya kita semua, aku, kamu, siapapun, kita ini sudah terlalu fokus sama diri kita sendiri, terlalu sering mementingkan diri sendiri dan hal tersebut adalah bukti bahwa kita semua sudah jatuh dalam dosa. Yesus sendiri dia memberikan kita teladan bagaimana ketika dia berjumpa dengan murid-muridnya yang sedang khawatir. Jadi muridnya itu lagi bingung, aduh ini harus gimana ya dan lain sebagainya. Tapi tahu apa yang dia katakan waktu murid-muridnya khawatir? Dia nggak mengatakan hidupmu lo ngaco, jelas hancur habis gini. Dunia tambah sini tambah sulit. Kamu gak punya masa depan yang cerah, gak layak kamu hidup. Enggak, dia gak bilang kayak gitu. Dia gak mengatakan hal buruk kayak gitu. Tapi Tuhan menguatkan murid-muridnya dengan mengatakan bahwa Bapa di surga itu peduli. Bahkan burung-burung aja dipelihara. Apalagi kalian murid-muridku. Dia mengatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Contoh lainnya, wanita yang berbuat zina. Kalian tahu ya ada wanita yang berbuat zina. Dia ketemu Yesus. Dan Yesus tuh nggak jatuhin dia atau bikin dia malu. Dia nggak bilang kayak, hi kotor kamu ya, kamu nggak bersih, kamu nggak suci dan lain sebagainya. Tapi dia mengatakan pergilah jangan berbuat dosa lagi. Petrus juga, dia menyangkal Yesus 3 kali. Coba bayangin kalau kalian disangkal, kalian dikhianati.
Menurut kalian kalau sebagai Petrus dia menyangkal Yesus, apakah dia layak untuk nggak dipercaya? Jujur, layak nggak dipercaya. Apakah dia layak untuk nggak dikasihi? Layak juga. Tapi Yesus dia tetap mengasihi dan percaya sama Petrus. Dia bahkan minta Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, sekarang aku ada pertanyaan. Gimana sikap kita selama ini ketika berjumpa dengan orang di sekitar kita? Apalagi bagi mereka yang menjengkelkan bagi hati kita. Apakah interaksi kamu sudah cukup membangun? Apakah interaksimu dengan orang-orang sekitarmu sudah cukup membangun? Aku ada sedikit cerita. Jadi aku sering, kalian kan tahu ya, aku pelayanan di sini. Aku ada di posisi di mana aku sangat aktif pelayanan, tapi sejujurnya seringkali aku merasa aku nggak layak untuk pelayanan. Salah satunya adalah, alasan utamanya adalah karena aku merasa berdosa. Aku merasa kalau di luar gereja, terkadang kata-kata aku nggak benar, terkadang aku masih tertarik sama pornografi, aku nggak mau bohong, aku akan buka di sini karena aku tahu kita semua di sini sangat tertarik dengan hal seperti itu. Dan itu membuat aku kadang merasa kayak, ya ampun aku ini loh, nggak sesuci itu, kenapa kok aku pelayanan? Aku nggak layak sih buat jadi orang di depan panggung untuk dilihat sama orang-orang sekitar. Lebih baik aku mikirnya, aku tak stop pelayanan aja, nanti aku tak tobat, aku merasa bersih dulu, baru aku balik pelayanan. Itu yang selalu ada di pikiranku dari bertahun-tahun lalu, aku juga sempat ngomong sama ke VJ, kok aku tak stop pelayanan aja ya. Terus ada beberapa temanku juga aku cerita, aku apa stop pelayanan aja ya kalau kayak gini caranya aku hidup. Sampai akhirnya satu waktu aku ketemu sama Kak Bet, aku cerita sama dia, Kak Bet itu adalah salah satu pastor di MDC juga, kalau kalian belum tahu. Jadi waktu itu aku cerita sama beliau, aku tanya, Kak Bet, aku di posisi nggak layak untuk pelayanan. Aku bingung harus gimana. Aku merasa aku harus keluar aja karena aku pengen sembuh dulu dari dosaku. Satu kalimat yang aku sangat ingat dari Kak Bet, dia menjawab dengan gampangnya adalah, dia tanya, kamu sadar nggak seberapa impactfulnya pelayananmu? Aku jawab, ya cukup sadar karena ada beberapa anak yang bilang thank you di depanku. Mereka merasa terberkati dengan aku, jadi aku bilang kayak gitu. Dia melanjutkan dengan mengatakan, dalam dosa dan pergumulanmu yang berat gini aja loh, kamu sudah bisa jadi berkat. Bayangin kalau kamu bisa pelayanan sambil melawan dosamu dengan lebih kuat lagi. Pasti impactnya bakal lebih besar lagi. Di situ aku langsung mikir, iya ya, aku yang banyak dosa aja loh masih diindahkan oleh Tuhan. Masih bisa jadi berkat, gak perlu ngerasa rendah. Perkataan Kak Bet barusan yang sesimpel itu benar-benar aku pegang sampai sekarang. Karena itu membangunku. Sekarang setiap aku pelayanan, bahkan aku waktu di depan sini, aku gak pernah merasa rendah lagi karena dosa-dosaku yang sudah aku lakukan. Tapi side notes bukan berarti kita gak berjuang lawan dosa. Kita tetap harus melawan dosa kita supaya impactnya bakal lebih besar lagi buat sekitar kita dan menyenangkan Tuhan. Sekarang coba kalau kita balik, aku kayak bayang gimana kalau Kak Bet waktu aku ceritain dia bilangnya jelek. Dia bilang, iya Bram kamu loh kotor penuh dosa, mending stop pelayanan aja. Pasti aku langsung bam stop pelayanan. Aku langsung keluar dari WL, dari MC, dari semuanya. Apapun yang aku lakuin, aku pasti keluar. Aku jadi jemaat biasa. Tapi faktanya perkataan Kak Betuel begitu membangun aku untuk aku bisa pelayanan lebih baik lagi. Sih bedanya? Perkataanmu bisa kamu pilih antara mau merusak atau membangun. Tapi jelas Tuhan minta kita untuk membangun sesama kita. Ini ketetapan yang harus kita miliki. Sekarang aku pengen pertanyaan ke kalian, gimana dengan perkataanmu hari ini? Gimana dengan perkataanmu akhir-akhir ini? Gimana dengan perkataanmu selama ini? Apakah setiap orang di sekitarmu sudah kamu bangun atau sekedar kenal dan have fun doang? Kalau sekarang kamu lihat di perkumpulanmu, apa orang-orang di sekitarmu merasa terbangun dengan kehadiranmu? Atau mereka merasa biasa aja? Atau bahkan mereka merasa kayak beban si anak ini, kayak gitu. Coba kalian refleksikan. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk membangun.
Nah, we have no idea how God might use words of encouragement. Kita nggak tahu bagaimana Tuhan bisa menggunakan kata-kata penyemangat. Kayak kata-kata Kak Bet yang sesemil itu bisa membuat aku terbangun sampai sekarang. Selanjutnya, setiap perkara adalah kesempatan untuk berbuah lebih banyak. Setiap perkara adalah kesempatan untuk berbuah lebih banyak. Kita baca lagi di Matius 25 ayat 21. Ya masih ini semua ya. Kita baca bareng-bareng di depan ya. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kita tahu dalam kisah ini ada tuan juragan yang mempercayakan hamba-hambanya 5, 2, dan 1 talenta. Sebuah kepercayaan yang sulit dan hamba-hamba yang mendapatkan kepercayaan 5 dan 2 talenta itu berhasil untuk membuat hasilnya jadi lebih banyak. Sedangkan hamba yang dengan 1 talenta dia nggak melakukan apa-apa. Dia takut dan lain sebagainya. Dari cerita tersebut coba kita sambungkan dengan hidup kita semua sebagai hamba. Salah satu hal yang dikerjakan oleh hamba yang baik dan setia adalah ketika mereka setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Dan membuat itu menjadi berbuah. Sekarang coba kalian lihat di hidup kalian masing-masing. Waktu Tuhan memberikanmu perkara di sekolah, menjadikanmu anggota keluarga, menjadi pelayan Tuhan, bahkan talenta atau fasilitas yang kamu punya. Entah kamu bisa musik, menyanyi, di depan panggung, punya mobil, punya bisnis, punya uang, dan lain sebagainya. Apakah kita sudah menjadikan itu sebagai tanggung jawab kita untuk untuk berbuah dan membangun? 2 orang contoh yang menginspirasi aku selama ini adalah Kak Cedric dan Kak Aldo. Buat kalian yang belum tahu, Kak Cedric itu dan Kak Aldo dua-duanya adalah leader di sini. Mereka berdua itu punya mobil dan sangat sering jemput anak-anak youth yang perlu untuk dijemput. Termasuk aku, waktu aku dulu belum bisa nyetir. Jadi udah cukup lama. Aku kalau misalnya perlu dijemput aku bilang ke mereka, kok aku gak bisa ke gereja, tolong dijemput dong. Mereka langsung oke, tak jemput. Dijemput ke rumah, setelah gereja dipulangkan ke rumah. Di situ adalah contoh untuk aku. Mereka adalah inspirasi untuk aku melakukan hal yang sama. Ketika aku bisa punya SIM, aku bisa punya mobil sendiri, aku bisa nyetir sendiri, aku melakukan hal yang sama untuk orang-orang sekitarku. Dan dari cerita itu adalah contoh penggunaan fasilitas untuk menjadi buah. Selain mobil, mungkin kalian bisa ada yang musik, bisa nyanyi, bisa pelajaran. Terus kalau ada teman kalian yang minta kalian kayak, tolong ajarin dong, aku pengen bisa nyanyi. Tolong ajarin dong, aku pengen bisa main drum, main gitar, main keyboard. Atau tolong ajarin dong pelajaran ini, matematika, fisika, kimia, atau apapun lain sebagainya. Apakah kamu dengan senang hati akan mau mengajari temanmu? Atau mungkin kalian ada yang merasa, Kak aku lo gak punya apapun. Tak kasih tahu sesuatu, kalian punya waktu. Waktu kamu punya teman dan punya waktu, terus salah satu temanmu bilang, aku tolong temani dong, atau aku tolong doain dong. Apakah kamu akan menemani dia, atau mau nyantai di rumah? Selain itu, apakah kamu sudah ikut pelayanan? Di mana bisa jadi berkat buat orang-orang sekitarmu dan menyenangkan hati Tuhan. Musuh kesetiaan adalah jahat dan malas mementingkan diri sendiri. Jadi apakah kamu
mau menggunakan perkara-perkara di hidupmu untuk berbuah lebih banyak? Atau kamu mau jahat dan malas mementingkan diri kalian sendiri? Apakah kamu sudah mengusahakan setiap perkara dan fasilitas di hidupmu untuk berbuah bagi sesama? Coba kalian pikirkan baik-baik. Poin ketiga, setiap perintah adalah kesempatan untuk mentaati Allah. Setiap perintah adalah kesempatan untuk mentaati Allah. Ya, kita baca di ayat ini lagi ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Sekali lagi aku bacain ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Di ayat ini cerita tentang Paulus, dia sebenarnya menjadi tawanan Roh Kudus. Apa sih maksud tawanan Roh Kudus? Tawanan Roh Kudus maksudnya ia mau untuk mentaati setiap perintah Allah meskipun nggak tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang mengaku, aku pengen setia sama Tuhan, tapi takut mengikuti perintah Allah. Gimana dengan kita? Apakah kita siap untuk menjadi tawanan Roh Kudus kayak Paulus? Atau mau asal ngomong, aku cuma ngomong aku mau setia tapi kalau Tuhan suruh nggak mau. Banyak alasan. Tuhan yang kita punya dia adalah Tuhan yang nggak terbatas, yang mampu mengerjakan segala sesuatu di luar pemikiran kita. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang peduli akan kita, rancangannya terbaik bagi kita. Dan mentaati Tuhan bukan berarti melakukan setiap perintahnya. Mentaati Tuhan berarti melakukan setiap perintahnya sambil menantikan Tuhan bekerja di hidup kita. Mentaati Tuhan berarti melakukan setiap perintahnya sambil menantikan Tuhan bekerja di hidup kita. Sekarang aku ada pertanyaan juga. Apa yang sedang Tuhan taruh di hatimu untuk lakukan saat ini? Untuk lakukan akhir-akhir ini yang mungkin kamu masih pergumulkan. Apa firman Allah yang sedang kamu dapatkan akhir-akhir ini, hari-hari ini? Sudahkah kamu lakuinnya? Aku ada cerita lagi. Jadi waktu itu kita lagi camp. Cukup lama, sekitar 8 atau 9 tahun lalu. Jadi waktu zamanku masih kecil juga, aku masih SMA 1 kalau nggak salah. Setiap camp kita kan selalu ada sesi di mana kita saling mendoakan ya. Yang malam-malam itu. Nah posisinya waktu itu aku merasa masih kecil. Aku merasa nggak layak buat doain siapapun. Jadinya waktu aku ngeliat orang lain nangis-nangis sendiri, aku diem kayak, hah, apa sih orang-orang yang kok doa sendiri, nangis sendiri kayak gitu. Jadi aku diem dong, aku nggak ngerti aku harus ngapain. Tapi tiba-tiba di saat yang sama, Tuhan itu nyuruh aku buat doain satu anak. Aku gak sebutin namanya, karena aku juga belum izin juga. Tapi waktu itu, aku ngomong sama Tuhan. Hah, aku loh mau doa apa Tuhan? Aku loh gak merasa sekenal itu sama anak ini. Jadi aku gak tahu mau doain apa. Jadi dia tuh ada di posisi deket situ, deket sini. Aku cuma noleh gitu, udah kelihatan dia lagi duduk gitu, diem. Jadi aku kayak bingung, kayak apa ini, aku harus doa apa ini? Dia ngapain gitu. Ya kan gak mau tuh, aku tolak sama Tuhan, aku banyak alasan ke Tuhan. Aku bilang, ya apa Tuhan kalau doa aku jelek? Ya apa kalau doa aku gak jadi berkat? Ya apa kalau doa aku malu-maluin? Atau gimana kalau aku datang ke dia terus dia malah ketawai doamu elek yo. Ya ampun, gak mau aku denger lagi kayak gitu. Kan aku takut ya kayak gitu ya. Jadi aku banyak alasan. Tapi dari situ malah semakin kuat suruhan Tuhan buat aku doain aja. Jadi kayak yaudah datang aja ke dia doain gitu. Jadi ya udah aku langsung datang ke dia, tapi dengan poin aku bilang ke Tuhan, ya udah aku doain dia, tapi Tuhan yang atur ya aku mau ngomong apa. Soalnya aku benar-benar gak tahu harus doa apa. Aku cuma mau taat dengerin kalau Tuhan nyuruh aku untuk doain dia.
Sisanya ya Tuhan yang atur mau ngomong apa aja. Dan selama doa, jujur aku tuh gak inget aku ngomong apa aja sampai sekarang. Tapi ada satu saat di mana aku tiba-tiba bilang ke dia, Tuhan bangga sama kamu. Di situ juga dia tiba-tiba nangis anak itu. Padahal dia tuh awalnya diem gak ngerti juga mau ngapain. Dia tiba-tiba nangis sejadi-jadinya. Ya udah aku kan kayak tak lanjut doa terus amin dan lain sebagainya. Ternyata malamnya waktu kita ngobrol-ngobrol, dia cerita ke aku kalau dia merasa gak berharga. Hidupnya gak berharga. Dia gak ngerasa semua yang dilakuin itu sia-sia. Dia merasa gak ada yang bangga sama dia. Dengan kamu taat, meskipun kamu gak tahu itu apa, kamu tuh udah bisa jadi penerus dari berkat Tuhan untuk sesamamu. Aku ya jelas mikir dong, siapa sangka aku cuma datang, doain, tanpa tahu apa-apa, ternyata bisa jadi berkat buat anak itu. Dan sampai sekarang anak itu masih ada di MTC dan dia masih pelayanan. Padahal dulu dia belum mau pelayanan, tapi ya gitulah berkat Tuhan. Who knows kalau bisa jadi sebesar itu. Aku juga ada cerita lagi, pernah waktu itu di sekolah, kita itu lagi posisi gurunya nyuruh kita kerja tugas di paket. Kalau udah selesai ngerjain, ya udah free time. Dan itu jamnya cukup lama, jadi semua udah pada selesai kerja, udah ngumpulin semua, terus mainan sendiri masing-masing. Nah posisinya adalah waktu itu aku barusan kumpulin, aku mau balik ke mejaku, aku kelihatan satu temanku, dia lagi gabut juga, udah selesai juga dia kerjain tugasnya. Tuhan tiba-tiba nyuruh aku buat doa bareng sama satu anak itu. Dan dia itu adalah anak yang paling nakal di kelasku, dia suka misu, suka tentang guru, suka keluar, dan lain sebagainya. Ya bayangin seberapa anehnya, aku harus datangi anak nakal, terus ngajak dia doa. Nah, tapi ya sebenarnya aku juga kadang itu mikir kayak, aduh anak ini kok nakal banget ya, aku pengen doain dia di satu sisi. Pengen dia itu bisa tobat. Jadinya aku ya langsung ngomong Tuhan, ya udahlah aku doalah, aku ngikuti omonganmu. Dan ini sudah terjadi setelah cerita sebelumnya, jadi aku udah kayak biasa anggapannya. Aku datengin dia, aku bilang sama dia, ini random sih, tapi kamu mau gak doa bareng aku bentar? Dia kaget, aku awkward, terus kayak aduh ya apa ya ini. Aneh sih ini, aku biasa sama dia kayak ayo ML, ayo opus, gak usah belajar langsung main kayak gitu dan sebagainya. Tiba-tiba kamu dia ayo doa. Kan aneh ya, tapi ya udah puji Tuhan dia juga iya aja. Dia langsung kayak ya wes ayo. Langsung doa. Setelah doa, ada yang beda? Enggak ada yang beda. Sampai sekarang aku tuh enggak tahu kenapa Tuhan tiba-tiba nyuruh aku doain dia. Bahkan sampai sekarang aku tuh enggak pernah tahu. Karena ya enggak tahu aja. Tapi di sini poinku adalah obedience is our responsibility, but the outcome is God's. Ketaatan adalah tanggung jawab kita, tapi hasilnya Tuhan yang tentukan. Mungkin kamu bisa tahu kenapa Tuhan suruh kamu untuk doain dia, orang yang Tuhan suruh kamu doain, dan kamu bisa tahu alasannya kayak di contoh ceritaku yang pertama. Tapi mungkin juga kamu gak akan tahu kenapa Tuhan suruh kamu doain orang, kayak contoh ceritaku yang kedua. Tapi yang terpenting, kita sudah taat sama Tuhan. Kita sudah setia sama Tuhan. Kita sudah ngelakuin apa yang Tuhan mau. Dan aku yakin kalau kita melakukan itu, Tuhan pasti mengatakan, hambaku yang baik dan setia. Waktu Tuhan nyuruh kamu lakuin sesuatu, apakah kamu akan taat, bahkan saat kamu merasa itu gak masuk akal? Apakah kamu akan taat, bahkan waktu kamu merasa itu memalukan? Apakah kamu akan taat, bahkan waktu kamu gak mau, waktu kamu males? Waktu kamu pengen istirahat. Coba dipikirkan baik-baik. Aku minta tolong tim PAW untuk maju semua. Dari firman hari ini, aku ingin mengajarkan kalian untuk kita jadi hamba yang setia. Hamba yang menggunakan setiap interaksi kita untuk membangun sesama kita.
Hamba yang melakukan setiap perkara sebagai sebuah kesempatan untuk berbuah lebih banyak, maupun hamba yang mengikuti setiap perintahnya meskipun itu terkesan gak masuk akal. Coba kalian pikirkan hari ini, apakah kalian ingin jadi hamba yang seperti itu? Hamba yang taat, hamba yang setia, hamba yang baik, hamba yang menyenangkan hatinya. Kita nyanyiin lagu tadi, mengikut Yesus bersama-sama. Mau ngajak teman-teman di sini untuk mari kita mengikuti Yesus. Biarlah semua yang kita lakukan, semua yang kita jalani, itu berdasarkan atas dasar bahwa kita ingin mengikuti apa perintahnya. Taat akan apa yang Dia minta. Menyenangkan hatinya. Dan menjadi berkat buat orang sekitar kita. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Katakan mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Nyanyikan lagu ini. Berikan hidup kalian untuk Yesus. Taatilah apa yang Dia inginkan. Taatilah perintahnya. Berikan hidup kalian untuk Dia. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi kita katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, beri kami kekuatan Tuhan. Itulah kekuatan hidup. Katakan ku yakin anugerah-Mu. Ku yakin anugerahnya jadikanku hamba yang berkenan selalu. Waktu nyiapin firman hari ini, aku digerakkan Tuhan untuk mengajak kalian semua, menantang kalian semua. Untuk kita doa buat teman-teman kita. Untuk kita doa untuk satu sama lain. Yuk kita belajar buat saling doain. Kita belajar untuk saling membangun. Kita belajar untuk saling memberkati. Aku ajak teman-teman di sini semua untuk bangkit berdiri yuk. Cari teman atau siapapun yang ada di sekitar kalian. Buat perkumpulan antara 2 sampai 3 orang. Siapapun itu, teman kalian. Atau mungkin orang yang kalian gak kenal, yang kebetulan ada di sebelah kalian. Dan mungkin aja itu bukan sebuah kebetulan, tapi memang Tuhan merencanakan untuk dia ada di sebelah kalian. Masih ada yang sendiri? Bisa tolong kumpul 2 sampai 3 orang. Oke, sudah kumpul semua ya. Kamu mungkin gak tahu apa yang sedang terjadi di sekitarmu, meskipun kamu kenal dia.
Kamu mungkin juga baru ketemu sama orang ini. Kamu mungkin gak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidupnya dia. Tapi aku mau ajak teman-teman buat kita peka. Apa yang sudah Tuhan kasih di hati kita untuk orang sekitar kita. Sampaikan aja apa yang Tuhan mau untuk kamu katakan ke dia. Mungkin kamu ngerasa dia kurang kasih sayang. Mungkin kamu ngerasa dia kurang dihargai. Mungkin kamu merasa dia kurang happy. Mungkin kamu merasa dia lagi ada masalah, perlu bantuan dan lain sebagainya. Oke, udah siap semuanya? Kita mulai doa bareng-bareng ya, mulai sekarang. Silahkan berdoa. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Tuhan, Kau lihat hamba-hambamu yang ada di sini Tuhan. Kau sertai mereka Tuhan yang mendoakan satu sama lain Tuhan. Kami tahu Engkau menaruh semua yang Engkau inginkan melalui hati kami untuk mendoakan orang sekitar kami Tuhan. Biarlah doa ini menjadi berkat untuk orang sekitar kami, untuk kami. Biarlah kami bisa menjadi hamba-Mu yang taat, mengikuti perintah-Mu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, Turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Turunkan kuasa-Mu Tuhan. Jamah setiap hamba-Mu di sini Tuhan. ku yakin Biarlah kami bertumbuh, berkembang dalam Engkau Tuhan. jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kau lihat hamba-hamba-Mu di sini Tuhan. Yakin anugerahnya mampu Mereka taat, mereka setia akan Engkau Tuhan. hamba yang berkenan selalu. Buat yang udah selesai, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Itulah kesukaan hatiku. Buat yang belum selesai, masih ada waktu. Sampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kalian. Aku percaya Tuhan sudah mengatakan apapun yang mau Tuhan katakan melalui kalian. Untuk orang sekitar kalian. Bahkan untuk kalian sendiri. Kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku
Buat yang udah selesai, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Kita katakan mengikut Yesus. Angkat suara kalian, tinggikan Tuhan kita. Sorakkan, aku mau mengikut Yesus. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Hidup Katakan mengiring Yesus. mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Sama-sama lagi kita nyanyikan lagu ini. Angkat tangan kalian, tinggikan Tuhan kita. Katakan mengikut Yesus. mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Katakan mengiring Yesus, angkat suaramu. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang setia Tuhan. Yang gak perlu mempertanyakan maksud dari apa perintah-Mu. Tapi hamba-Mu yang mau melakukan apa yang Kau perintahkan Tuhan. Biarlah hidup kami bisa menjadi hidup yang membangun. Menjadi hidup yang menjadi berkat Tuhan, berbuah untuk orang sekitar kami Tuhan. Bentuk hidup kami agar kami bisa membangun sesama kami untuk berbuah bagi begitu banyak orang Tuhan. Entah itu teman, keluarga, siapapun, bahkan orang yang baru dikenal, orang random yang kami ketemu di tengah jalan. Ajarkan kami untuk bisa jadi pemancar kasih-Mu Tuhan. Pemancar Engkau Tuhan, sebagai bukti kalau kami setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Biarlah firman hari ini menjadi bisa bertumbuh dalam hidup kami dan tertanam Tuhan. Begitu dalam Tuhan sehingga kami, hari-hari kami, bahkan waktu kami di luar gereja pun kami bisa menjadi hamba-Mu yang setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. MDC Youth semua kami katakan bersama-sama, amin. Oke, thank you Kobram untuk firman hari ini. Sangat wow banget. Oke, sebelum kita masuk contact time, kita mau bawain pengumuman, sedikit pengumuman. Oke, bisa PPT-nya? Oke. Oke, kita mau welcoming untuk kalian semua yang mungkin baru di sini. Bisa, hi guys, welcome to the family. Kalian bukan orang asing tapi keluarga di sini. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalnya kalian mau cerita-cerita, bisa cerita-cerita ke VJ atau kakak-kakak yang ada di sini. Oke. Next. Oke, setelah itu ada Kickstart. Mengingatkan untuk para leaders dan para volunteers MDC Youth untuk bisa bergabung di acara Kickstart di tanggal 7 sampai 8 Februari 2025 hari Jumat sampai Sabtu. Untuk kalian yang masih ada kerjaan atau dan sebagainya bisa menyusul sorenya. Setelah itu untuk karena kita menginap, kita ada biaya pendaftaran yaitu 75.000 per orangnya.
Setelah itu untuk kalian yang mau ikut bisa daftar di bit.ly/mbcy kickstart. Untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke Kak Bram yang tadi khotbah di depan. Oke. Oke, next. Nah, sebelum contact time nih guys, kita mau mengundang C Angel terlebih dahulu buat maju. Halo, yang belum kenal, kenalin aku Angel, Head of MDC Youth Asyar. Jadi, di bulan Februari nanti, which is itu minggu depan ya guys. Per minggu depan itu dari Asyar kita lagi adain project namanya One Month Free Trial. Jadi, projectnya itu ngapain? Projectnya itu nanti setiap kontak yang ada akan dijadwalkan bergilir untuk nyobain gimana sih pelayanan jadi Asyar itu. Jadi nanti tiap minggunya kami minta minimal 2 orang dari 4 kontak yang berbeda akan join untuk jadi Asyar sehari, kayak gitu. Nanti 4 kontaknya sudah kami tentukan dari pihak Asyar, 4 kontak itu kontak mana aja, tapi perwakilannya siapa, kalian boleh daftarin diri kalian ke kontak leaders kalian. Segini aja info yang aku share, nanti tambahannya aku sampein lewat kontak leaders kalian. Thank you. Oke, thank you Cak Angel. Wow. Keren, kalian pasti nggak bakalan pernah ngerasain ini nanti di gereja-gereja lain. Ini kayak kalian yang mau pelayanan mungkin bisa coba dari sini dulu, bisa jadi usher. Kalau misalnya kalian tertarik langsung daftar guys. Oke, so itu kita contact time guys. Contact time ini apa sih, Shell? Nah, contact time ini adalah sebuah kelompok pemuritan di mana kita nanti bisa bercerita tentang Tuhan lebih dalam lagi dan juga kita juga bisa sharing kayak cerita-cerita kita gitu, C. Oh, oke. Jadi untuk kalian yang pengen cerita-cerita tapi nggak tahu sama siapa, boleh join kontak, cerita-cerita sama kakak leaders kalian. Oke, segitu saja pengumuman dari kami, yaitu enjoy the contact time.